Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninta Ernayanti, NIM 51242054. Gambaran umum dokumen. Dokumen ini merupakan risalah politik Soekarno yang ditulis pada Maret 1933. Saat ia berada di Pangelan, risalah ini ditujukan kepada kaum marhen dan berfungsi sebagai panduan ideologis, analisis, serta agitasi politik. Menuju kemerdekaan Indonesia, Soekarno menjelaskan penyebab tidak merdeka, sifat imperialisme, dan urgensi gerakan politik rakyat. Selanjutnya yaitu kekuatan isi dokumen, analisis histori yang tajam. Soekarno memulai dengan membantah pendapat Prophet bahwa Indonesia tidak pernah merdeka dengan membedakan zaman Hindu dan zaman kolonial modern. Ia menjelaskan bahwa kedatangan pengaruh Hindu bukan kolonialisme melainkan pertukaran budaya, sedangkan kolonialisme Belanda merupakan penaklukan dan penghisapan ekonomi. Penjelasan mendalam tentang imperialisme. Risalah ini secara sistematis membahas imperialisme tua, VOC, kultur seltal yang bergerak berwatak paksaan dan monopoli. Imperialisme modern setelah 1870 yang berwatak kapitalisme industri model asing dan eksploitasi ekonomi melalui perusahaan-perusahaan besar. Soekarno memperkuat analisis dengan data ekspor-impor, angka surplus, hingga pendapat kaum marhen yang sangat rendah. Ini menunjukkan gaya penulisan ilmiah populer yang kuat. Selanjutnya yaitu kritik sosial ekonomi berbasis data. Ia menunjukkan bahwa marhen hidup dengan belum sampai 8 sen seorang sehari, serta memaparkan statistik kepemilikan tanah, pendapatan, hingga kondisi kerja yang menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrim. Selanjutnya, retorika yang sangat kuat. Risalah dipenuhi metafora dan narasi emotif. Rakyat Indonesia kini menjadi rakyat yang terkenal sebagai Het zat het volk der aarde. Fajar mulai menyingsing. Gaya retorika ini memperkuat fungsi agitasi politik agar rakyat bangkit melawan kolonialisme. Selanjutnya, fondasi ideologis gerakan marhaenisme. Soekarno membangun fondasi bahwa rakyat tertindas karena imperialisme. Perubahan hanya mungkin melalui massa aksi, dan gerakan harus dilakukan melalui partai politik yang terorganisasi. Ini memosisikan risalah sebagai teks penting dalam sejarah ideologi nasionalis radikal Indonesia. Di kelemahan atau keterbatasan dokumen, bahasa sangat panjang dan padat, teks menggunakan kalimat panjang, istilah Belanda, serta struktur paragraf yang sangat padat. Contohnya, pembahasan mengenai transisi feodalisme Hindu ke feodalisme Islam yang ditulis dalam paragraf panjang tanpa jeda. Hal ini membuat dokumen sulit dibaca oleh pembaca modern tanpa konteks sejarah. Selanjutnya, pendekatan data tidak distandarkan. Walaupun banyak angka statistik disebutkan, metode pengambilan data atau sumber primer tidak selalu dicantumkan secara lengkap. Ini membuat risalah lebih kuat sebagai teks politis daripada kajian ilmiah formasi. Selanjutnya, nada sangat politis dan agitatoris. Teks berfungsi membagikan emosi rakyat, penuh seruan, metafora, penderitaan, dan ajakan melawan. Dari perspektif akademik, nada ini bisa dianggap tidak netral atau tidak objektif, meskipun cocok dengan tujuan penulisan. Nilai-nilai dan relevansi. Dokumen ini memiliki nilai besar bagi sejarah pemikiran politik Indonesia, perkembangan marhaenisme, kajian kolonialisme dan perlawanan nasional, serta retorika politik Soekarno. Risalah ini membentuk cara berpikir generasi pergerakan nasional tentang kemerdekaan, kapitalisme, dan kesadaran rakyat. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.